Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bisihhah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Ibu Amin sekeluarga, Ibu Mia sekeluarga, Mas sekeluarga, Abah Qasim sekeluarga, dan seluruh keluarga besar Darut Taqwa, baik yayasan maupun Masjid Darut Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur jamaah sekalian, dengan syukur mudah-mudahan Allah menambah barokah dalam umur kita, barokah dalam rezeki kita, barokah dalam segala aktivitas kita, segala urusan kita, dan juga barokah sekeluarga, barokah dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Biridhillah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Nasihatul Ibad, sebuah kitab yang memberikan nasihat kepada kita semua jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu an, maqalah yang ke-51 dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Luar biasa ini ya, bagus sekali ini makalahnya jamaah sekalian ya. Jadi ada 3 pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah jamaah sekalian kepada kita semua agar kita senantiasa, yang pertama, kun indallahi khairun nas ya, atau kun indallahi khairun nas, jadilah kamu di sisi Allah itu adalah sebaik-baik manusia. Maksudnya di sini adalah bahwa tidak peduli mau dinilai orang seperti apa ya, yang terpenting panjenengan istiqomah beribadah, mengabdi, beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau memuji jenengan beribadah, orang mau mencela jenengan juga beribadah. Itulah sebaik-baik manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa itu seperti itu. Jadi la yakhafuna laumata laim, tidak peduli, tidak takut kepada orang yang mencela, menghina sekalipun, yang terpenting baik di sisi Allah. Nuhun sewu, ada satu pepatah, meskipun satu dunia ini menghina kita, yang terpenting Allah ridho kepada kita. Jadi maksudnya makalah yang pertama ini, kun indallahi khairan nas, jadilah kamu sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di sisi manusia, di hadapan manusia, kita tidak seberapa mendapatkan perhatian ya, misalnya. Ini makalah yang mengajak kita agar kita tidak caper ya, cari perhatian terhadap sesama kita, atau egois, atau mungkin apa ya, terlalu ambisius ya, untuk menjadi ini, menjadi itu, seperti itu. Itu jamaah sekalian. Jadi tidak peduli dihina atau dicaci
ya tidak jumawa ya ketika mendapat sebuah apresiasi. Dipuji ya tidak gampang baper, dicela juga tidak gampang kecil hati ya seperti itu. Kemudian yang kedua teman sekalian, kata sahabat Ali, kun indallahi syarran nas. Jadilah kamu di sisi Allah itu seburuk-buruk. Jadilah kamu ya di dalam dirimu sendiri itu merasa seburuk-buruk manusia. Kun indan nafsi. Jadilah kamu di dalam dirimu sendiri merasa sebagai syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Ini bukan berarti terus jenengan ngelak-elak awake dhewe di hadapan manusia itu boten. Ya. Tapi artinya apa? Kita merasa banyak kekurangan. Kita merasa banyak yang harus diperbaiki. Baik itu di sisi Allah, di hadapan manusia, ya, maupun dalam hal yang lain. Jadi tidak merasa sok baik. Dalam bahasa Al-Quran itu fala tuzakku anfusakum, tidak merasa suci terhadap diri kita sendiri. Oke, jadi tahu tentang aib kita, kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, yang andaikan manusia tahu tentang kelemahan kita, maka kita tentu akan sangat terhina. Kalau jenengan dikatakan baik itu karena satu, Allah masih memuliakan panjenengan, memuliakan kita. Yang kedua, Allah masih menutup aib kita. Banyak loh aib kita ini. Andaikan kebongkar itu banyak sekali. Oke, jadi merasa diri kita dalam pandangan kita, ya. Ini kita ini nggak lebih baik daripada orang lain. Makanya orang Jawa itu bilang gini, wong sing apik itu wong sing ora rumangsa pinter, tapi pinter rumangsa. Rumangsa nek akeh salahe, rumangsa akeh kelemahane, rumangsa akeh cacate. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita. Itu jamaah sekalian. Oke, kebanyakan orang itu kan ngunggur-ngunggur ke awake dhewe. Apalagi kalau sudah nyalak gitu, yang terbaik, yang lainnya nomor sekian, mungkin capai nomor siji ya, jadi seperti itu. Yang ketiga jamaah sekalian, wa kun indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah kamu ya indan nas, di hadapan manusia adalah rajulan minan nas, sebagai seseorang yang menjadi bagian dari orang lain. Artinya apa? Senantiasa berusaha bermanfaat kepada sesama kita. Itulah maka disabdakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi kita dengan saudara kita ini bukan orang lain. Kun indan nas rajulan minan nas. Jadi kita ini sama panjenengan semuanya bukan orang lain. Saudara kita, sesama kita, teman-teman kita, sahabat kita. Sehingga tidak ada rasa untuk cuek, itu tidak ada. Ya, peduli, punya atensi, ya, dan tidak menghina orang lain. Kenapa? Karena kita bagian dari mereka. Makanya Rasulullah bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian yang mana dia tidak mau mencintai saudaranya, temannya, sahabatnya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Ya, Pak ya. Jadi kalau kita cinta, dihormati, ya menghormati orang lain. Kalau kita cinta untuk menjadi orang yang mulia, muliakan orang lain. Sampai seperti itu jamaah sekalian. Oke? Sebaliknya, ketika kita dijiwit orang lain itu sakit, maka tidak boleh menjiwit orang lain. Kalau kita dimarahin orang lain itu merasa sakit hati, ya jangan marahin orang lain. Seperti itu jamaah sekalian. Masya Allah ya. Luar biasa makalah ini jamaah sekalian.
Ya, sekali lagi makalah dari sahabat Ali karramallahu wajhah, kun indallahi khairun nas. Kun indallahi khairun nas. Jadilah kamu di sisi Allah itu sebaik-baik manusia. Biarlah menurut pandangan Allah panjenengan menjadi sebaik-baik manusia, meskipun mungkin di hadapan manusia tidak sebaik yang mereka nilai terhadap kita. Yang kedua, kun indan nasi syarran nas. Kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kamu merasa dirimu sendiri itu seburuk-buruk manusia. Jadi nek umpama kok dihina orang, ya sudah lah, memang saya itu hina. Ya, saya misalnya dirasani orang, ya sudah, mungkin sebagian saja itu yang mereka tahu dari diri saya. Dan seterusnya, sehingga tidak nggak perlu marah-marah dan sebagainya. Ya, jadikan sebagai bahan muhasabah. Tapi sebaliknya ketika dipuji orang, tidak baper, tidak sombong dan sebagainya. Dan yang terakhir, wa kun indan nasi rajulan minan nas, jadilah manusia yang menjadi bagian dari orang lain. Okay? Jadi kita dengan sesama kita adalah bersaudara. Itu jangan sekalian. Mudah-mudahan makalah ke-51 ini menginspirasi kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, menjadi orang yang tidak jumawa di tengah-tengah manusia, dan tidak menjadi orang yang cuek terhadap sesama kita. Kita adalah bagian sesama kita. Manungso siji manunggaling kawula karo sing kuwasa, manungso manunggaling rasa. Marang sepuro padha manungsa, insyaallah hidup kita akan bahagia, hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan senantiasa diridhoi barokah dunia atas akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, segala puji milik panjenengan ya Allah, wa yang maha pengasih penyayang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, berikan kami nikmat sehat untuk ibadah dan taat ya Allah. Yang sakit Engkau berikan obat ya Allah. Amin. Sekeluarga besar Darut Taqwa dan kita semuanya Engkau berikan barokah panjenengan ya Allah, terutama yang memberikan sedekah, baik sedekah subuh maupun sedekah yang lain. Dan juga ya Allah, berikan bulan yang mulia Dzulhijjah ini menjadi inspirasi untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi-Mu, dan orang yang tidak merasa sombong di tengah-tengah hamba-Mu, dan orang yang senantiasa mampu bermuhasabah terhadap diri kami, sehingga kami layak untuk Engkau ridhoi ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa istiqomah di dalam ibadah. Engkau berikan rezeki yang melimpah barokah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah ya Allah. Bagi jamaah haji, jamaah umrah, Engkau berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan seluruh jamaah kami Engkau berikan kemampuan untuk Engkau panggil ke tanah suci, baik umrah maupun haji. Engkau berikan rumah tangga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri generasi yang solih solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan suatu saat meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.